Sambil berkata dengan angkuh, "Lihat, aku membunuh satu dan membiarkan yang lain hidup. Aku juga bisa mematikan dan menghidupkan." Nabi Ibrahim menatap Raja Namrud dengan penuh keyakinan dan berkata, "Itu hanyalah tipu daya manusia. Kau tidak menghidupkan siapapun. Kau hanya membiarkan orang yang sudah hidup tetap hidup. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang sebenarnya adalah yang menghidupkan dan mematikan dengan kuasanya." Melihat Raja Namrud masih bertahan dengan argumennya, Nabi Ibrahim memberikan tantangan lain yang tidak bisa dibantah. "Setiap hari Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Jika engkau benar-benar Tuhan, pindahkanlah matahari dari barat ke timur." Semua orang di aula itu terdiam. Raja Namrud tertegun, tak mampu membalas. Tantangan ini terlalu besar untuk diatasi, bahkan oleh seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa orang kafir itu menjadi bungkam, tak bisa berkata apa-apa. Namun Raja Namrud yang angkuh tidak mau menunjukkan kelemahan di depan rakyatnya. Dia berteriak, "Tangkap orang ini dan penjarakan dia. Aku akan membunuhnya dengan cara yang paling menyakitkan, supaya tak ada lagi yang berani menentangku." Raja Namrud memanggil penasihat-penasihatnya untuk memutuskan hukuman apa yang paling kejam bagi Nabi Ibrahim. Mereka bermusyawarah dan akhirnya memutuskan bahwa cara paling menyakitkan untuk mati adalah dengan dibakar hidup-hidup. Raja Namrud setuju, namun dia tidak mau sekadar membuat api kecil. Dia ingin menunjukkan kekuatannya dengan membuat api yang besar setinggi istananya untuk membakar Nabi Ibrahim. Raja Namrud memerintahkan untuk membuat tumpukan kayu setinggi beberapa meter. Biaya besar dikeluarkan, tenaga yang banyak dikerahkan, dan tumpukan kayu yang sangat tinggi dibuat. Api itu membesar, menjulang tinggi hingga tampak seperti menyentuh langit. Ini bukanlah api biasa, tapi api yang dirancang untuk membakar ribuan orang. Namun kali ini, semua itu hanya untuk satu orang, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh masyarakat Babilonia diundang untuk menyaksikan peristiwa besar ini. Mereka berkumpul di lapangan luas, mengelilingi tumpukan kayu yang sudah menyala dengan api yang berkobar hebat. Jutaan pasang mata memandang penuh ketakutan dan rasa ingin tahu. Mereka semua ingin melihat bagaimana Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan akan membakar Nabi Ibrahim, orang yang telah berani menentangnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam siap dilemparkan ke dalam api besar yang telah dinyalakan oleh Raja Namrud dan seluruh pasukannya, masyarakat Babilonia berkumpul dengan penuh penasaran. Mereka ingin menyaksikan bagaimana Nabi Ibrahim yang dengan berani menentang ketuhanan Raja Namrud akan dihabisi oleh api. Namun, di tengah keramaian dan kebencian yang membara, Malaikat Jibril tiba dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Jibril berkata, "Wahai Ibrahim, Allah telah mengutusku. Mintalah apa saja kepadaku. Jika engkau ingin, aku bisa memadamkan api ini atau membunuh Raja Namrud sekarang juga. Apa yang kau inginkan?" Nabi Ibrahim dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan tenang, "Kepada engkau, wahai Malaikat Jibril, aku tidak butuh apa-apa. Tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan meminta." Begitulah keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tak tergoyahkan. Meski dia tahu api besar sedang menantinya, dia hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat yang taat kepada Allah, karena kekuatan imannya begitu besar, seolah-olah ia sendiri setara dengan umat yang taat." Ketika Ibrahim dilempar ke dalam api, dia memanjatkan doa yang penuh keyakinan. "Ya Allah, Engkaulah yang aku imani, meski tak kasat mata. Aku yakin Engkau yang menciptakan segalanya, termasuk api ini. Jadikanlah api ini dingin dan keselamatan bagiku." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan perintah dari langit, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam jatuh ke dalam tungku besar itu, bukannya merasakan panas membara, dia malah berada dalam keadaan sejuk dan aman, seolah sedang duduk di taman yang indah. Ia bahkan melihat makanan dan suasana nyaman di sekitarnya. Orang-orang yang menyaksikan dari luar tungku tidak mendengar jeritan atau tangisan kesakitan dari Nabi Ibrahim. Mereka terdiam penuh keheranan. Raja Namrud yang penuh dendam berusaha menenangkan rakyatnya dengan berkata, "Ibrahim sudah musnah, pertama terkena api dari kekuatanku.
Namun Nabi Ibrahim masih bergerak di dalam api sesuai instruksi malaikat Jibril. Gerakan sederhana dari Nabi Ibrahim ini membuat Raja Namrud dan rakyat Babilonia terdiam. Tidak mungkin manusia sekuat apapun tidak menjerit atau terbakar habis di dalam api sebesar itu. Untuk memastikan kematian Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud memerintahkan agar api tetap menyala selama 3 hari. Selama 3 hari penuh, tungku raksasa itu terus dijaga oleh pasukan elitnya, memastikan jika Nabi Ibrahim mencoba melarikan diri, mereka akan mendorongnya kembali ke dalam api. Keyakinan Raja Namrud bahwa tidak ada yang bisa bertahan hidup di dalam api sebesar itu semakin memperkuat egonya sebagai Tuhan yang tak terkalahkan. Namun setelah 3 hari berlalu, api akhirnya dipadamkan. Raja Namrud memerintahkan seluruh rakyat Babilonia untuk berkumpul kembali, bersiap melihat debu Nabi Ibrahim yang dianggap sudah pasti musnah. Namun apa yang mereka saksikan benar-benar mengejutkan. Saat api padam, terlihat Nabi Ibrahim alaihissalam duduk dengan tenang di tengah-tengah bekas api yang telah padam. Tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya, bahkan dia terlihat seperti sedang menikmati suasana taman yang damai. Raja Namrud kembali ke istananya dengan hati yang hancur. Setelah peristiwa memalukan di hadapan rakyatnya, di mana api yang dinyalakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam malah berubah menjadi tempat yang sejuk bagi sang nabi, kebohongannya selama ini mulai terungkap. Kegagalannya mempertahankan citra sebagai penguasa yang tak terkalahkan menjadi pukulan telak bagi ego dan reputasinya. Raja Namrud berusaha tegar di hadapan rakyatnya, tapi di dalam hati, ia tahu semuanya telah berakhir. Langkah kakinya terasa berat ketika memasuki gerbang istana. Para penjaga yang biasanya menunduk penuh hormat, kini meliriknya dengan tatapan was-was, seolah-olah mereka tahu ada yang berubah pada sang raja. Raja Namrud yang biasanya dipenuhi dengan percaya diri dan kesombongan, kini tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Malam itu ketika ia duduk di atas singgasana emasnya, dikelilingi oleh permadani mewah dan patung-patung dewa yang biasa ia sembah, tak ada satupun yang memberinya ketenangan. Kekuasaan, harta, dan kemegahan istananya kini tampak hampa. Raja Namrud tidak bisa berhenti memikirkan Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin seorang manusia sederhana yang hanya bersandar pada keimanan kepada Tuhannya bisa bertahan dari api sebesar itu? Api yang seharusnya melahapnya dalam sekejap, kini malah menjadi bukti nyata bahwa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar jangkauan manusia, bahkan raja. Malam itu Raja Namrud mencoba tidur, tapi rasa takut dan malu terus mengganggunya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Nabi Ibrahim yang berdiri tegap di dalam api muncul di benaknya, seolah-olah menantang seluruh kepercayaan dan keyakinan Raja Namrud. Suara api yang berderak seakan menggaung di telinganya, tapi bukan karena membakar, melainkan karena kehinaan yang ia rasakan. Keesokan harinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Raja Namrud bangun dengan perasaan yang lebih gelisah daripada sebelumnya. Ia memanggil para penasihatnya, berharap mereka bisa menenangkan pikirannya. Tapi tak ada satupun dari mereka yang berani menatapnya langsung, seolah-olah mereka semua takut mengatakan yang sebenarnya, bahwa kekuasaannya telah rapuh. Saat Raja Namrud mencoba berbicara, tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam hidungnya. Ia terkejut dan langsung menyingkirkan tangannya, berpikir itu hanyalah serangga biasa. Namun dalam beberapa saat, rasa gatal itu berubah menjadi sensasi yang aneh. Seekor lalat kecil yang tampak tak berarti ternyata telah menyusup ke dalam hidungnya. Raja Namrud mencoba meniupnya keluar, menggosok hidungnya dengan kasar, tapi tidak berhasil. Lalat itu terus masuk lebih dalam, hingga Raja Namrud mulai merasa nyeri di kepala. Di depan para penasihatnya, Raja Namrud mulai mengerang, memegang kepalanya dengan kedua tangan. Lalat itu bergerak menuju otaknya, dan rasa sakit yang sebelumnya ringan kini berubah menjadi rasa sakit yang menyiksa. Raja Namrud berteriak kesakitan, memukul-mukul kepalanya, berusaha mengeluarkan lalat itu, tapi sia-sia. Rasa sakit itu semakin menguat, menyebar ke seluruh kepalanya. Dalam keputusasaan, Raja Namrud memanggil tabib-tabib kerajaan. Mereka datang terburu-buru, membawa ramuan-ramuan dan alat-alat pengobatan. Namun setelah berjam-jam mencoba berbagai cara, tidak satu pun yang berhasil. Rasa sakit di kepala Raja Namrud semakin menjadi-jadi. Dia menjerit seperti binatang yang terluka, berbaring di lantai istana, berguling-guling tanpa malu di hadapan para pelayannya. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Raja Namrud. Rasa sakit itu tidak pernah mereda.
Lalat kecil yang ada di dalam otaknya terus menggerogoti, menghancurkan dirinya dari dalam. Pada hari pertama, Raja Namrud masih mencoba untuk bertahan, meski tanpa hasil. Ia tidak bisa makan, minum, atau tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Pada hari kedua, rasa sakit di kepala Raja Namrud menjadi tak tertahankan. Lalat kecil yang bersarang di dalam otaknya terus bergerak, menciptakan sensasi yang menusuk seperti ribuan jarum di dalam tengkoraknya. Ia tidak bisa berpikir jernih. Setiap detik terasa seperti siksaan yang tak berujung. Dalam kegilaan yang timbul dari rasa sakit, Raja Namrud mengambil berbagai benda tumpul di sekitarnya, tongkat kayu, guci batu, bahkan sisi meja dan memukul-mukul kepalanya dengan harapan bisa mengusir lalat tersebut keluar. Pukulan demi pukulan menghantam kepalanya, meninggalkan memar dan luka. Para penjaga dan pelayan yang menyaksikan hanya bisa terpana, takut mendekat karena raja mereka terlihat semakin gila. Suara benturan yang dihasilkan oleh benda-benda tumpul itu menggemakan rasa putus asa dan stres Raja Namrud. Namun semua usahanya sia-sia. Lalat kecil itu tetap berada di dalam kepalanya, membuat rasa sakit semakin menggila. Dengan mata yang liar dan napas tersengal, Raja Namrud terus memukuli dirinya sendiri, seolah-olah bisa mengeluarkan lalat itu dengan kekerasan. Tapi semakin keras ia memukul, semakin dalam rasa sakit yang dirasakannya. Kegilaan mulai merasuki pikirannya. Ia tidak lagi tampak sebagai raja perkasa yang memerintah dengan tangan besi. Kini ia hanyalah seorang pria yang terguncang oleh penderitaan yang tak dapat ia kendalikan. Pada hari ketiga, usaha Raja Namrud untuk memukul-mukul kepalanya hanya membuatnya semakin terlihat menyedihkan. Kepalanya penuh dengan luka memar dan darah mulai merembes dari pelipisnya akibat pukulan yang terlalu keras. Tapi rasa sakit yang ditimbulkan oleh lalat itu masih jauh lebih hebat daripada rasa sakit fisik akibat pukulan-pukulan tersebut. Raja Namrud semakin stres. Ia tidak hanya disiksa oleh rasa sakit, tetapi juga oleh ketidakberdayaannya. Seorang raja besar yang dulu menganggap dirinya sebagai dewa, kini hanya bisa memukuli dirinya sendiri tanpa henti, mencoba mengatasi makhluk sekecil lalat yang bahkan tidak terlihat. Setiap kali ia mencoba beristirahat, rasa sakit itu datang lagi dengan kekuatan yang lebih dahsyat, seperti pisau yang terus menusuk dari dalam. Di puncak kegilaannya, Raja Namrud berteriak memanggil para pelayan untuk membawa lebih banyak benda untuk dipukul-pukulkan ke kepalanya, tapi tidak ada satu pun yang mampu menolongnya. Para pelayan mulai menjauh, ketakutan melihat raja mereka yang dulu tak terkalahkan, kini berubah menjadi manusia yang hampir gila karena rasa sakit. Pada malam harinya, ketika tubuh Raja Namrud sudah terlalu lelah untuk bergerak dan ia terkapar di lantai istana dengan napas yang terengah-engah, lalat kecil itu terus menggerogoti otaknya. Pemandangan ini menjadi bukti nyata bahwa Raja Namrud yang dulu perkasa dan tak tersentuh, kini telah hancur bukan oleh kekuatan besar, tapi oleh makhluk yang bahkan tak terlihat oleh mata telanjang. Di tengah penderitaannya, bayangan-bayangan mulai menghantuinya. Raja Namrud melihat kembali semua kejahatan yang pernah ia lakukan. Setiap kebohongan, setiap pembunuhan, setiap tindakan zalim yang pernah ia perintahkan, semuanya kembali menghantui benaknya. Ia melihat wajah Nabi Ibrahim yang berdiri kokoh dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara dirinya jatuh terpuruk dalam kesombongan dan kesia-siaan. Raja Namrud mulai berbicara sendiri. Ia meracau meminta ampun kepada dewa-dewa yang dulu ia sembah, tapi tak ada jawaban. Wajah-wajah para dewa yang terukir di dinding istananya tampak menertawakan dirinya. Bahkan dewa-dewa itu tak bisa menyelamatkannya dari takdir yang telah Allah tetapkan. Ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Raja Namrud akhirnya tergeletak mati. Suara erangannya perlahan memudar, meninggalkan istana dalam keheningan yang mencekam. Tubuhnya yang dulu begitu berkuasa kini terbaring diam tanpa nyawa. Yang lebih mengejutkan, lalat kecil yang menyebabkan semua penderitaan itu keluar dari hidungnya. Pemandangan itu membuat semua orang yang menyaksikan terpana. Bagaimana mungkin seorang raja yang begitu kuat dan penuh kekuasaan bisa dihancurkan oleh makhluk sekecil lalat? Berita kematian Raja Namrud ini tersebar ke seluruh penjuru Babilonia. Orang-orang yang dulu takut padanya kini berbisik-bisik membicarakan bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghancurkan raja mereka dengan cara yang tak terduga. Raja Namrud yang memiliki kekayaan, pasukan, dan kekuasaan tak mampu melawan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu kecil. Setelah kematian Raja Namrud, istananya menjadi tempat yang sunyi. Patung-patung dewa yang dulu ia sembah kini dibiarkan berdebu, tak ada lagi ritual penyembahan yang dilakukan.
Rakyat Babilonia kini sadar bahwa kekuatan Allah adalah yang tertinggi. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali menjalani kehidupannya dengan tenang. Sementara Babilonia terperangkap dalam keheningan, merenungi nasib raja mereka yang malang. Nabi Ibrahim tetap melanjutkan dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mencurahkan tenaga dan upayanya untuk membimbing kaumnya. Nabi Ibrahim berusaha menyadarkan mereka dengan berbagai cara. Meskipun beliau sangat cinta dan menyayangi mereka, mereka malah justru marah kepadanya dan malah mengusirnya. Dan tiada yang beriman bersamanya kecuali seorang perempuan dan seorang lelaki. Perempuan itu bernama Sarah, yang kemudian menjadi istrinya. Sedangkan laki-laki itu adalah Luth, yang kemudian menjadi nabi setelahnya. Ketika Nabi Ibrahim mengetahui bahwa tidak seorang pun beriman selain kedua orang tersebut, ia menetapkan untuk berhijrah. Sebelum beliau berhijrah, ia mengajak ayahnya beriman. Kemudian Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tidak akan beriman. Nabi Ibrahim pun berlepas diri darinya dan memutuskan hubungan dengannya. Melalui kisah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa hubungan satu-satunya yang harus dipelihara dan harus diperhatikan di antara hubungan-hubungan kemanusiaan adalah hubungan keimanan, bukan hanya hubungan darah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 114. Nabi Ibrahim keluar meninggalkan negerinya dan memulai petualangannya dalam hijrah. Nabi Ibrahim pergi ke kota yang bernama Aur dan ke kota yang lain bernama Haran. Kemudian beliau pergi ke Palestina bersama istrinya, satu-satunya wanita yang beriman kepadanya. Beliau juga disertai Lut, satu-satunya lelaki yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 26. Setelah ke Palestina, Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Selama perjalanan ini, Nabi Ibrahim mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau berjuang dalam hal itu dengan gigih. Beliau mengabdi dan membantu orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang lemah. Beliau menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia dan menunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Istri Nabi Ibrahim, Sarah, tidak melahirkan, lalu Raja Mesir memberikan seorang pembantu dari Mesir yang dapat membantunya. Nabi Ibrahim telah menjadi tua dan rambutnya memutih di mana beliau menggunakan usianya hanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarah berpikir bahwa ia dan Nabi Ibrahim tidak akan mempunyai anak. Lalu ia berpikir bagaimana seandainya wanita yang membantunya itu dapat menjadi istri kedua dari suaminya. Wanita Mesir itu bernama Hajar. Akhirnya Sarah menikahkan Nabi Ibrahim dengan Hajar. Kemudian Hajar melahirkan anaknya yang pertama, yang dinamakan oleh ayahnya dengan nama Ismail. Nabi Ibrahim saat itu menginjak usia yang sangat tua ketika Hajar melahirkan anak pertamanya, Ismail. Nabi Ibrahim hidup di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menyembahnya, bertasbih dan menyucikannya. Kita tidak mengetahui berapa jauh jarak yang ditempuh Nabi Ibrahim dalam perjalanannya. Beliau adalah seorang musafir di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang musafir di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadari bahwa hari-hari di muka bumi sangat cepat berlalu. Kemudian ditiupkan sangkakala, lalu terjadilah hari kiamat dan kemudian hari kebangkitan. Pada suatu hari Nabi Ibrahim bangun, lalu beliau memerintahkan istrinya, Hajar, untuk membawa anaknya bersiap-siap untuk melalui perjalanan panjang. Setelah beberapa hari, dimulailah perjalanan Nabi Ibrahim bersama istrinya, Hajar, beserta anak mereka, Ismail. Saat itu Ismail masih menyusu pada ibunya. Nabi Ibrahim berjalan di tengah-tengah tanah yang penuh dengan tanaman, melewati gurun dan gunung-gunung. Kemudian, beliau memasuki tanah Arab. Nabi Ibrahim menuju ke suatu lembah yang di dalamnya tidak ada tanaman, tidak ada buah-buahan,
Tidak ada pepohonan, tidak ada makanan dan tidak ada air. Lembah itu kosong dari tanda-tanda kehidupan. Nabi Ibrahim sampai ke lembah, lalu beliau turun dari atas punggung hewan tunggangannya. Lalu beliau menurunkan istrinya dan anaknya dan meninggalkan mereka di sana. Mereka hanya dibekali dengan makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk kebutuhan 2 hari. Ketika beliau mulai meninggalkan mereka dan berjalan, tiba-tiba istrinya segera menyusulnya dan berkata kepadanya, "Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah ini, padahal di dalamnya tidak terdapat sesuatu pun?" Nabi Ibrahim tidak segera menjawab dan ia tetap berjalan. Istrinya pun kembali mengatakan perkataan yang dikatakan sebelumnya. Namun Nabi Ibrahim tetap diam. Akhirnya si istri memahami bahwa Nabi Ibrahim tidak bersikap demikian, kecuali mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian si istri bertanya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya yang demikian ini? Nabi Ibrahim menjawab, benar. Istri yang beriman itu berkata, kalau begitu kita tidak akan disia-siakan. Nabi Ibrahim menuju ke tempat di suatu gunung, lalu beliau mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 37. Saat itu Baitullah Ka'bah belum dibangun. Terdapat hikmah yang tinggi dalam perjalanan yang penuh dengan misteri ini. Ismail ditinggalkan bersama ibunya di tempat ini. Ismail lah yang akan bertanggung jawab bersama ayahnya dalam pembangunan Ka'bah. Hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut untuk didirikannya suatu bangunan di lembah itu dan dibangun di dalamnya Baitullah, di mana kita akan menuju ke sana dan menghadap kepadanya saat kita sholat. Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih menyusu di padang Sahara. Ibu Ismail menyusui anaknya dan mulai merasakan kehausan. Saat itu matahari bersinar sangat panas dan membuat manusia mudah merasa haus. Setelah 2 hari, habislah air dan keringlah susu si ibu. Hajar dan Ismail merasakan kehausan dan makanan telah tiada, sehingga saat itu mereka merasakan kesulitan yang luar biasa. Ismail mulai menangis kehausan dan ibunya meninggalkannya untuk mencarikan air. Si ibu berjalan dengan cepat hingga sampai di suatu gunung yang bernama Syafa. Ia menaikinya dan meletakkan kedua tangannya di atas keningnya untuk melindungi kedua matanya dari sengatan matahari. Ia mulai mencari-cari sumber air atau sumur atau seseorang yang dapat membantunya atau kafilah atau musafir yang dapat menolongnya atau berita, namun semua harapannya itu gagal. Ia segera turun dari Syafa dan ia mulai berlari dan melalui suatu lembah dan sampai ke suatu gunung yang bernama Marwah. Ia pun mendakinya dan melihat apakah ada seseorang, tetapi ia tidak melihat ada seseorang. Si ibu kembali ke anaknya dan ia masih mendapatinya dalam keadaan menangis dan rasa hausnya pun makin bertambah. Ia segera menuju ke Syafa dan berdiri di atasnya. Kemudian ia menuju ke Marwah dan melihat-lihat. Ia mondar-mandir, pulang dan pergi antara 2 gunung yang kecil itu sebanyak 7 kali. Ini adalah sebagai peringatan terhadap ibu mereka yang pertama dan nabi mereka yang agung, yaitu Ismail. Setelah putaran ke-7, Hajar kembali dalam keadaan letih dan ia duduk di sisi anaknya yang masih menangis. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya. Ismail pun memukul-mukulkan kakinya di atas tanah dalam keadaan menangis. Lalu memancarlah di bawah kakinya sumur Zam-Zam, sehingga kehidupan si anak dan si ibu menjadi terselamatkan. Si ibu mengambil air dengan tangannya dan ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun meminum air itu beserta anaknya dan kehidupan tumbuh dan bersemi di kawasan itu. Sungguh benar apa yang dikatakannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkannya selama mereka berada di jalannya. Kafilah musafir mulai tinggal di kawasan itu dan mereka mulai mengambil air yang terpancar dari sumur Zam-Zam. Tanda-tanda kehidupan mulai mengepakkan sayapnya di daerah itu. Ismail mulai tumbuh dan Nabi Ibrahim menaruh kasih sayang dan perhatian padanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan ujian yang berat. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya, di mana ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mimpi itu membuat hati Nabi Ibrahim bergejolak. Namun sebagai pecinta sejati, ia tidak menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nabi Ibrahim adalah penghulu para pecinta. Nabi Ibrahim berpikir tentang apa yang dikatakan kepada anaknya ketika ia menidurkannya di atas tanah untuk kemudian menyembelihnya. Lebih baik baginya untuk memberitahu anaknya, dan hal itu lebih menenangkan hatinya daripada memaksanya untuk menyembelih. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi untuk menemui anaknya. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu?" Al-Quran Surah Asy-Syaffat ayat 102. Perhatikanlah bagaimana kasih sayang Nabi Ibrahim dalam menyampaikan perintah kepada anaknya. Lah menyerahkan urusan itu kepada anaknya. Apakah anaknya akan menaati perintah tersebut? Bukankah perintah tersebut adalah perintah dari Tuhannya? Ismail menjawab sama dengan jawaban dari ayahnya itu, bahwa perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karenanya si ayah harus segera melaksanakannya. "Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu. Insya Allah, engkau mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar." Al-Quran Surah Asy-Syaffat ayat 102. Perhatikanlah jawaban si anak. Ia mengetahui bahwa ia akan disembelih sebagai pelaksanaan perintah Tuhan, namun ia justru menenangkan hati ayahnya bahwa dirinya akan bersabar. Itulah puncak dari kesabaran. Barangkali si anak akan merasa berat ketika harus dibunuh dengan cara disembelih sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Ibrahim merasa tenang ketika mendapati anaknya menantangnya untuk menunjukkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengetahui perasaan sesungguhnya Nabi Ibrahim ketika mendapati anaknya menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita bahwa Ismail tertidur di atas tanah dan wajahnya tertelungkup di atas tanah sebagai bentuk hormat kepada Nabi Ibrahim, agar saat ia menyembelihnya Ismail tidak melihatnya atau sebaliknya. Kemudian Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Al-Quran Surah Asy-Syaffat ayat 103. Pada saat pisau siap untuk digunakan sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Ibrahim. Selesailah ujiannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Ismail dengan suatu kurban yang besar. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Raya Kurban oleh kaum Muslim, yaitu hari raya yang mengingatkan kepada mereka tentang Islam yang hakiki yang dibawa dan diamalkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya dan kembali berdakwah di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim berhijrah dari tanah Kaldanin, tempat kelahirannya di Irak, dan melalui Yordania dan tinggal di negeri Kan'an. Saat berdakwah, beliau tidak lupa bertanya tentang kisah Nabi Lut bersama kaumnya. Nabi Lut adalah orang yang pertama kali beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya pahala dan telah mengutusnya sebagai nabi kepada kaum yang menentang kebenaran. Semoga kita mendapatkan pembelajaran yang berharga dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam.